A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nil Fauzia. Saya Yulia Sari Wijaya. Saya Tris Oktaviani. Saya Auliana Viani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang Gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Pemimpin terakhir PKI di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we would follow the peaceful way. Bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Raden Soeprapto, 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman, nomor 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamiha. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. 1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. 3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30 SPKI. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal Presiden memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam pergantian Kamis 30 September 1956 menuju Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari ini diubah menjadi G30 SPKI. Mereka menculik dan membunuh para petinggi Angkatan Darat. Selain 6 jenderal yang gugur, ada pula Ajudan Menhankam atau Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Adrias Tendian, dan pengawal Wakil Perdana Menteri 2 Dr.C. Laimena, Brigadir Polisi Satswit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan adalah Aha Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak dapat diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso adalah Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono adalah Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Keuntungan Utara Yogyakarta.
Latar belakang G30 SPKI. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Setelah gerakan berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kesalahan lainnya, kami mohon maaf dan kami cukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.